Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 anggota kelompok yang bernama Zawa Zetira Damayanti dengan NIM 6, Dinda Safira Ramadhani dengan NIM 9, dan saya sendiri Nova Putriona dengan NIM 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Angka dan Hitungan. Berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi angka dan hitungan. Angka dan hitungan merupakan sesuatu yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan angka adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, nomor, nilai. Angka adalah kombinasi simbol digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Angka dalam bahasa Inggris disebut dengan numeral. Suatu simbol yang dapat digunakan untuk membuat angka disebut dengan digit. Digit berbentuk satu simbol khusus penulisan huruf atau tipografi. Angka yang digunakan untuk sekarang biasanya adalah angka Arab Barat dan juga angka Romawi. Yang dimaksud dengan angka Arab Barat adalah angka yang digunakan dengan simbol 10 digit, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang dimaksud dengan angka Romawi adalah angka yang populer pada peradaban kuno yang memiliki 7 simbol digit seperti I, V, X, L, terus M, D, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan hitungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pendapatan atau hasil menghitung. Hitungan berasal dari kata hitung yang artinya adalah membilang atau menghitung, yaitu kegiatan mencari jumlahnya atau sisanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hitungan adalah hasil dari kegiatan menjumlah, mengurangi, atau yang lainnya. Saya akan menjelaskan tujuan mengajarkan konsep angka dan hitungan pada anak usia dini. Yang pertama adalah dapat berpikir logis, matematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka yang terdapat di sekitar anak. Jadi, anak dapat berpikir logis mengenai benda-benda, gambar yang ada di sekitar anak tersebut. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya membutuhkan keterampilan berhitung. Jadi, memang dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kita membutuhkan konsep berhitung. Jadi makanya anak penting diajarkan konsep angka dan hitungan sejak dini. Yang ketiga, memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. Nah, di sini tujuan untuk mengajarkan konsep angka dan hitungan salah satunya adalah agar anak ini lebih teliti, lebih konsentrasi gitu. Jadi anak bisa fokus seperti itu. Terus yang keempat, memiliki pemahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi. Jadi anak bisa lebih memahami konsep ruang dan waktu seperti jam gitu. Terus yang kelima, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Jadi seperti tujuan yang nomor 3 tadi, memiliki ketelitian dan konsentrasi. Nah, dengan mereka memiliki ketelitian dan konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga anak itu lebih kreatif gitu loh, dan imajinasinya lebih jalan. Seperti itu.
Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi dari konsep angka dan hitungan pada anak usia dini. Yang pertama, anak menjadi familiar dengan angka yang akan ditemui di sepanjang hidupnya. Karena pada dasarnya, anak tidak terlepas dari angka. Jadi, tidak hanya anak, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, akan menemui angka dalam hidupnya. Jadi, memang angka itu sudah melekat pada kehidupan. Selanjutnya, lebih mudah memahami angka. Jadi di sini maksudnya adalah saat ia sekolah, kita sebagai pendidik itu akan lebih mudah menjelaskan mengenai angka. Yang ketiga, mengenal bilangan bisa menjadi salah satu cara untuk melatih daya ingat. Seperti yang disebutkan di tujuan tadi, tujuan mengenalkan angka adalah melatih konsentrasi. Nah, saat anak berkonsentrasi, anak akan lebih ingat dan mengenal angka adalah cara salah satunya adalah untuk melatih daya ingat tersebut. Untuk dapat mengenalkan angka dan hitungan kepada anak, kita membutuhkan cara agar tidak membosankan. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengenalkan angka dan hitungan kepada anak dengan tidak membosankan. Yang pertama adalah menghitung mainannya. Ketika sedang bermain bersama, ajaklah anak untuk menghitung mainannya. Dengan begitu, anak-anak akan belajar tentang menghitung secara sederhana. Kemudian yang kedua adalah mencocokkan angka dan gambar. Caranya adalah dengan membuat angka 1 sampai dengan 10, kemudian membuat gambar sesuai jumlah angkanya di kertas yang terpisah. Kemudian mintalah anak untuk mencocokkan antara gambar dan juga angkanya. Yang ketiga adalah membuat gambar. Kita bisa mengarahkan anak untuk menggambar sesuatu sesuai angka yang sudah kita sebutkan. Selain itu, kita juga dapat mengajak anak untuk bermain engklek. Mainan tradisional ini selain dapat mengembangkan aspek fisik motorik anak, juga bisa membuat anak mengenal angka dengan kotak-kotak yang sudah diberi angka 1 sampai 1, 2, 3 seperti itu, bisa mengenalkan anak tentang angka dan juga berhitung saat bermain. Kemudian yang kelima adalah membilang sambil berbelanja. Ketika kita berbelanja bersama anak, bisa kita suruh anak untuk, nah, ambilkan bunda 4 apel misalkan. Kemudian anak bisa mengambilkan 4 apel. Secara sederhana, anak-anak bisa belajar menghitung, kemudian bermain ulat tangga. Ketika menghitung mata dadu, kemudian menjalankan itu benda yang digunakan untuk bermain itu, anak-anak juga belajar berhitung secara sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengenalan konsep angka dan hitungan pada anak usia dini. Ya, di sini tahapannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mengenalkan bentuk angka, yang kedua memasang angka dengan bendanya, dan yang ketiga adalah menulis angka sesuai lambang. Jadi pengenalan matematika pada masa operasional dapat diawali dengan mengenalkan bentuk angkanya terlebih dahulu. Untuk mengenalkan bentuk angka dapat dilakukan yaitu dengan cara diajarkan menghitung, lalu melihat dan menyebutkan angka menggunakan kartu atau flashcard. Setelah itu, anak diajarkan mengurutkan angka yang dapat dilakukan dengan bunyi atau praktek gambar yang sesuai, yang sudah ada angkanya, atau bisa dengan mengurutkan angkanya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan anak diajarkan memasang angka dengan bendanya. Memasang angka dengan bendanya dapat dilakukan dengan permainan, yaitu guru menunjuk gambar buah-buahan, hewan-hewanan atau yang lainnya. Kemudian anak diminta memasang angka dengan jari tangannya sesuai dengan banyaknya. Dan terakhir, anak dapat menulis angka sesuai lambang bilangan banyaknya benda, dengan syarat anak sudah menggunakan alat tulis. Jadi sesuai umurnya dan kemampuannya. Menulis angka pertama-tama dikenalkan dengan menebalkan angka terlebih dahulu. Setelah itu
anak disuruh untuk menulis angka sendiri tanpa ada pola terlebih dahulu. Pengenalan angka pada anak usia dini bukanlah hal yang mudah. Anak yang memiliki keterlambatan atau keterbatasan dalam kemampuan berpikir memerlukan sebuah kegiatan yang disukai anak untuk memudahkan dalam mengenalkan angka dan hitungan. Agar anak itu dituntut untuk berpikir abstrak. Kegiatan yang dapat digunakan untuk anak ini sehingga mengenalkan angka dengan tepat melalui bermain.